Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, kita bersyukur bersuka cita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Masih kita tetap belajar dalam Renungan 79 melalui 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada pembacaan Titus pasal yang kedua. Di sana satu perikop ada ayat 1 sampai ayat 10, namun saya membacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Puji Tuhan, kalau kita boleh bersama-sama belajar dalam pembacaan kita, di pembacaan hari ini adalah surat Paulus kepada Titus. Saya memberikan tema yaitu cakap mengajar. Surat Paulus kepada Titus ini, di dalam kitab ini isi suratnya adalah supaya Titus tetap dapat mengatur hal-hal yang perlu diatur di dalam kepemimpinannya di jemaat, dan juga menasehati Titus untuk dapat melaksanakan tugas pelayanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Paulus benar-benar menegaskan apa hal-hal yang kurang yang ada di dalam jemaat, kemudian juga sebagaimana seorang pelayan untuk menunaikan pelayanannya itu dengan baik. Interpretasinya dalam bacaan ini, melalui nasihat Paulus ini berbicara kepada Titus untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang pelayan yang setia, ya. Dia harus mengajar. Tetapi kalau kita belajar dalam pembahasan bacaan ini, Paulus menegaskan kepada Titus, kamu sebagai seorang pelayan bukan hanya mengajar orang-orang yang sepelayanan atau kepada hamba-hamba Tuhan saja atau kepada penatua-penatua saja, tetapi engkau juga harus mengajar orang-orang Kristen secara pribadi dalam hal-hal kewajiban-kewajiban mereka, ya, mengajarkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diajarkan oleh Paulus ini kepada Titus supaya dia dapat mengajar ke semua kalangan, ya. Jadi bukan hanya kepada orang-orang yang sudah terjun di dalam pelayanan, tetapi justru juga harus semakin dekat dengan jemaat dan mengajari jemaat bagaimana mereka melakukan firman, bagaimana mereka melayani Tuhan, juga melalui kehidupan praktis sehari-hari yang harus mereka kerjakan. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Titus juga adalah supaya dia menjadi seorang pengajar yang cakap. Pengajar yang cakap itu seperti apa? Pengajar yang cakap itu yang dapat merangkul semua usia pada tugas-tugas kewajibannya sesuai dengan apa yang mereka harus lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, berbicara tentang pengajar yang cakap, yaitu pengajar yang dapat mengajar ke semua usia, yaitu ditulis di ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Di sana ada poin-poinnya, yaitu orang tua laki-laki. Sekalipun mungkin Titus itu usianya lebih muda dari orang tua misalnya, tapi Paulus menasehatkan kamu juga harus bisa mengajar kepada orang-orang tua laki-laki, ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti orang tua sendiri. Tentu saja tetap menghargai mereka seperti orang tua, menghormati mereka dengan bahasa-bahasa sebagaimana mereka perlu mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari kaum muda yang memang Tuhan percayakan harus mengajar. Dengan bahasa-bahasa yang seperti apa? Bahasa yang santun, dengan bahasa yang penuh hormat, sehingga orang tua sebagai seorang laki-laki yang sudah berusia tua, mereka akan tetap merasa dihargai, mereka akan tetap merasa dihormati, ya.
Ini butuh sebuah juga keahlian tertentu ya di dalam hal mengajar. Bagaimana mengajar orang yang usianya lebih tua. Kemudian juga di sana bagaimanakah dia mengajar orang tua perempuan seperti kepada seorang ibu ya. Bagaimana memperlakukan seorang ibu itu juga tentu saja dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut dan juga perkataan-perkataan yang baik. Seorang ibu dia adalah orang yang memiliki hati yang lembut tentu saja. Jadi harus dilayani dengan kelembutan, juga dengan penuh kasih, dengan penghormatan tentunya. Juga ada perempuan muda. Nah, bagaimana memperlakukan perempuan muda ini? Dinyatakan memberi nasihat kehidupan yang baik. Sebagai seorang perempuan yang muda memberikan nasihat yang baik, menjadi istri yang baik dan juga menjadi ibu yang mengasihi anak-anak. Bagaimana menasehatkan hal ini, menerapkan hal ini juga harus dapat menyampaikannya dengan perkataan yang baik. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kemudian juga memberikan pengajaran kepada anak-anak muda. Kalau misalnya anak-anak muda usianya ini kurang lebih mungkin sepantaran atau sejajar dengan Titus, maka dia mungkin bisa menjadi lebih mudah ya. Tetapi ini bukan juga masalah mudah atau tidaknya, tetapi dia tetap harus dapat mengajar mereka, melayani mereka dengan cara yang baik supaya orang-orang muda itu juga mereka dapat menguasai diri. Kebiasaan atau kesulitan ketika mengajar orang-orang muda. Mereka adalah orang-orang yang masih sulit untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan lain sebagainya. Dan Titus harus mengajar mereka dengan cara yaitu dapat mampu mengajarkan tentang penguasaan diri, tentang emosi, ya, tentang pengendalian emosi dan lain sebagainya. Itu di ayat yang ke-6. Lalu sebagai seorang pengajar yang cakap, kalau tadi yang pertama saya tulis dapat mengajar ke semua usia, maka yang kedua di dalam ayat pembacaan tertulis di ayat yang ke-7 yaitu menjadikan diri teladan. Jadi dia dapat mengajar semua usia, tetapi selain itu juga menjadi catatan penting menjadi seorang pengajar adalah dia dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang diajarnya. Mengajar, tapi dia juga harus melakukan apa yang diajarkan. Dia harus terlebih dahulu mengajarkan dari apa yang dia ajarkan. Jadi menjadi teladan supaya setiap orang yang melihat, mendengar pengajarannya, melihat perilakunya dan apa yang dilakukannya, maka mereka benar-benar respect dan juga mereka, oh benar guruku ini dapat diteladani, benar apa yang diajarkan ini dia sudah melakukannya di dalam dirinya. Ya, ini menjadi catatan penting sebagai seorang pengajar yang cakap, menjadi teladan bagi orang-orang yang diajarnya. Selanjutnya, sebagai seorang pengajar yang cakap, dia juga harus jujur dan sungguh-sungguh di dalam pengajarannya. Dia yakin, dia memastikan apa yang diajarkan itu adalah pengajaran yang benar, pengajaran yang baik, yang dapat memberikan dampak yang baik pula kepada orang-orang yang diajarnya. Itu tertulis di ayat yang ke-7. Dan tujuan menjadi seorang pengajar yang baik itu adalah di ayat yang ke-8 dikatakan supaya tidak menjadi cela. Bagaimana kalau misalnya orang yang mengajar itu tidak melakukan seperti yang dia ajarkan? Tentu saja akan menjadi sebuah perbincangan, akan menjadi celah. Ya, wah dia hanya bisa mengajar tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa menyampaikan tetapi dia tidak bisa mempraktekkan di hidupnya. Nah, ini akan menjadi celah bahwa sebagai seorang pengajar harus benar-benar sungguh-sungguh yakin bagaimana hidupnya dapat menjadi teladan, bagaimana apa yang diajarkan itu juga dia sudah melakukannya. Sehingga di ayat yang ke-10, supaya dalam segala hal itu dapat memuliakan Allah. Ya, jadi tujuan dari semua seorang pengajar yang cakap itu bukan hanya
memberitakan tentang apa yang diajarkan, tetapi ketika hidupnya juga melakukan apa yang diajarkan, maka orang tersebut akan menerima hal yang baik. Kemudian mereka juga akan belajar dari apa yang kita lakukan, dan terlebih lagi mereka akan memuliakan Allah dalam segala hal, karena apa yang diajarkan datangnya dari Allah. Dan tentunya ketika hidup yang diubahkan menerima hal-hal yang baik, itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Banyak hal yang kita dapat pelajari Bapak Ibu dengan kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya mari kita terus belajar aplikasi di dalam kehidupan kita. Kita belajar selalu siap mengajar orang lain yang perlu diajarkan, yaitu tentang hal-hal kehidupan sehari-hari yang kita bisa praktekkan supaya mereka pun mendapatkan sesuatu yang baik melalui kehidupan kita. Mengajar tidak selalu kita menjadi seorang guru, tetapi ketika kita tahu ada orang-orang yang membutuhkan untuk kita latih, atau ada hal-hal baik yang ingin kita tularkan, ya, kita berikan dampak kepada mereka, itu juga adalah seorang pengajar yang baik, pengajar yang cakap. Waktu ada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan dapat menyampaikannya dengan baik, supaya mereka juga tahu apa yang dia ingin dapatkan dari kita, maka itu juga adalah seorang pengajar yang baik. Ketika berbicara dengan orang tua, menyampaikan kepada orang-orang wanita-wanita tua, kemudian kepada perempuan-perempuan muda, kepada anak-anak muda, atau juga kepada anak-anak kecil, ya. Semua pengajar yang cakap dikatakan dapat mencakup semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita bertemu dengan banyak orang yang bermacam-macam usia, tetapi sebagai seorang yang diberikan kesempatan mengajar yang baik dalam banyak hal, dalam segala perkara, kita dapat menjadi seorang pengajar yang baik dengan cara yang baik, karena kita percaya ketika kita memiliki firman yang harus kita ajarkan kepada banyak orang, maka itu juga yang akan memampukan kita untuk kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur buat setiap pemberitaan firman Tuhan yang kita dapat terima pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dengan setia mendengar Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati atau menyampaikan kesaksian-kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa mempercayakan, memberikan kesempatan untuk kami belajar, sekaligus juga menjadi pengajar-pengajar yang baik kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami supaya lidah kami menjadi lidah yang menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Kasihanilah kami umat-umat-Mu ya Tuhan, sebab kepadamu-lah kami berseru sepanjang hari. Kami bersyukur terima firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.